Dalam episode ini, kita akan belajar tentang forgot your password. Nah, ketika misalnya nanti usernya sudah login atau sudah menjadi member, tapi dia lupa password, apa yang kita lakukan? Ya, Laravel sudah menyediakan itu untuk kita. Jadi kita tidak perlu lagi membuat apapun seperti itu. Dulunya memang harus, tapi sekarang ketika misalnya kita sudah menggunakan autentikasi dari Laravel itu sendiri, maka seperti konfirmasi email, forgot password, dia sudah sediakan sama kita. Tapi cuman itu saja, cuman autentikasi basic lah, hanya cuman itu ya kan. Nah, ketika misalnya sudah set up semuanya, seperti misalnya config emailnya, ya kan, seperti video sebelumnya yang kita lakukan, maka sekarang ketika misalnya saya klik forgot your password yang ada di sini, dan dia akan meminta email kita pastinya, maka saya akan masukkan coba email yang sudah terdaftar di database pastinya. Nah, sekarang coba saya send password reset link. Maka jika Anda lihat, we have email your password reset link, dan jika kita lihat di email saya sendiri, maka di sini sudah ada reset password notification. Dan jika kita klik, basic juga hasilnya. Sama seperti yang tadi. Namun di sini bedanya ketika misalnya tadi konfirmasi email atau verifikasi email, maka sekarang reset password. Ya kan? Kita misalnya klik yang ada di sini, maka dia akan membuatkan kita satu halaman yang itu Anda bisa akses di resources, view, di sini ada out, di sini ada password, di sini ada reset, email, confirm. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas yang ada di mana nih yang sekarang ini. Nah, di sekarang ini dia minta password dan confirm password. Yang itu ada di sini sepertinya ya. Oh, bukan, tapi di reset sepertinya. Iya, di sini dia. Seandainya saya ganti ini misalnya, coba kita hilangkan dulu ini. Kita ganti misalnya reset password Anda, kita refresh. Maka di sini reset password Anda. Coba kita reset. Apakah ini berhasil atau tidak? Reset password. Nah, berhasil dan dia langsung redirectkan kita atau meloginkan kita ke project kita sendiri. Sangat great sekali tanpa Anda kerja. Ini terjadi hanya karena kece. Tapi kalau misalnya kita refresh, maka sebenarnya saya belum konfirmasi tadi ya. Maka kita konfirmasi ulang. Apa sulitnya kan gitu. Kita verifikasi ulang. Oke, verification link sudah dikirim. Coba kita cek. Iya, dia nampaknya sudah masuk ya. Ini dia. Verify email address. Kita verify. Maka sekarang dia sudah verifikasi harusnya. Tidak ada lagi notasi yang di atas tadi. Oke. By the way, yang tadi saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwasanya ketika email tidak ditemukan, maka akan laporan sama kita. Laporannya kemana? Bukan ke email kita sendiri pastinya, tapi ke email si just for example tadi atau hostnya. Jika Anda lihat sekarang, saya sedang di example account, yang mana ini adalah hostnya. Coba dulu kita registerkan satu orang, dan itu invalid emailnya. Coba dulu kita register, ya. Apakah emailnya invalid atau tidak? Coba kita tes. Kita register. Oke, dia berhasil dan mulai gembira. Artinya usernya, oh ternyata aku bisa register ya pakai email yang gagal atau yang tak valid gitu. Padahal sebenarnya tidak. Ya, dia tidak akan mengirim kemana-mana. Dan nantinya dia akan mengirim juga informasi kepada kita. Ini tidak dikirimnya hanya karena dia per queue. Ya, itu masuk ke queue. Nanti ketika misalnya dikirim just for example ini ke abc.com tadi, maka tidak akan bisa, dan seterusnya tidak akan bisa. Atau sebenarnya abc.com itu ada mungkin saja dan dia sudah mengirimnya ke sana. Saya tidak tahu. Tapi yang jelasnya saya buat ABC kok, ya kan gitu. Tapi yang jelasnya ketika misalnya tidak ada, dia akan beritahu bahwa aku tidak dapat menemukan email ini, kata si host ini. Kira-kira seperti itu. Tapi ketika misalnya sama user yang mendaftar, ya paling entah masuk ke spam ataupun masuk ke inbox. Biasa seperti itu kalau kita menggunakan email. Makanya ketika Anda ingin menggunakan mailgun, ya dia anti spam sih. Tapi sebenarnya banyak juga yang bilang bahwasanya ketika menggunakan Gmail pun ya spamnya tidak begitu banyak gitu. Artinya masih banyak masuk ke inbox daripada ke spam kok. Ada teman saya tanya juga fine-fine aja yang pakai email kok. Jadi nggak ada masalah untuk itu. Nah, dan dia juga gratis. Wah, kenapa tidak kita pakai kan gitu. Oke, oleh karena itu saya rasa di video selanjutnya kita akan fokus membahas bagaimana sebenarnya melakukan change password. Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan autentikasi. Ya pastinya ketika kita membuat autentikasi sama user, biasanya kan kita beri dia option untuk misalnya update profile. Tapi kalau update profile, saya rasa Anda tahu tekniknya. Nah, mungkin kita nanti akan belajar change password saja karena tidak begitu familiar mungkin. Nah, oleh karena itu saya akan mengajarkan nanti di video selanjutnya. Jika Anda tidak sabar, see you on the next video.